Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara dua kali diperiksa sebagai tersangka, untuk kedua kalinya pula Putri Chandrawati lolos dari penahanan. Putri menjadi satu-satunya tersangka yang tak ditahan dalam kasus pembunuhan Yosua. Padahal ia punya peran aktif dalam merancang skenario pembunuhan ini. Alasannya mengapa? Nanti saya jelaskan. Oke, pada pemeriksaan kedua 31 Agustus kemarin, Putri Chandrawati diperiksa di Barreskrim Polri. Oke, selama 11 jam. Dari jam 1 siang sampai jam 12 malam. Lagi-lagi Putri masuk ke Barreskrim Polri dengan senyap tanpa terendus wartawan. Pada pemeriksaan kedua ini ada 23 pertanyaan penyidik yang harus dijawab Putri Chandrawati mengenai peristiwa di Magelang, Saguling hingga Duren 3. Dan agenda penting dalam pemeriksaan kedua Putri Chandrawati adalah keterangan Putri yang dikonfrontasi dengan 3 tersangka pembunuhan Yosua. Yang pertama ada Bribka Riki Rizal, saudara. Apa ini konfrontasi? Adalah mengenai kronologi yang terjadi di Magelang serta konfirmasi mengenai rekonstruksi. Selanjutnya masih hal yang sama. Keterangan Putri Chandrawati juga dikonfrontir dengan asisten rumah tangga Kuat Maruf yang diduga melihat sejumlah peristiwa krusial keterangan. Selanjutnya ada salah satu saksi kunci dari pembunuhan Yosua, Barada Richard Eliezer. Eliezer juga ikut menjalani pemeriksaan konfrontasi bersama Putri Chandrawati. Tapi Barada Eliezer tidak berada dalam satu ruangan dengan Putri Chandrawati. Eliezer menjalani pemeriksaan konfrontasi melalui daring. Pemeriksaan terpisah dilakukan agar Eliezer bisa leluasa memberikan pernyataan dan tidak terintimidasi. Pemeriksaan dengan total pertanyaan sekitar 23 pertanyaan. Kemudian tadi materi pemeriksaan adalah terkait dengan BAP konfrontir. Tadi disampaikan mengenai kejadian dari Magelang, terus Saguling sampai di TKP. Permintaan agar Eliezer diperiksa di ruang terpisah sehingga tak bertemu secara tatap muka dengan tersangka Putri Chandrawati diusulkan oleh Ketua LPSK. Kondisi ini menyangkut Eliezer yang telah mendapat perlindungan usai menjadi justice collaborator. Saya nggak tahu ya, tetapi kalau yang lalu itu dilakukan secara terpisah. Jadi tidak bertatap muka langsung. Jadi saya harapkan yang hari ini pun begitu. Ada penambahan tenaga untuk pengawalan, baik yang terlihat secara langsung maupun yang tidak terlihat gitu. Tapi kalau untuk konfrontasi hari ini? Biasa saja, itu yang tenaga yang sudah ada di sana. Yang penting dilakukan secara tidak tatap muka. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih Putri Chandrawati masih belum ditahan. Padahal sudah 2 kali ia diperiksa sebagai tersangka. Putri Chandrawati tak ditahan karena adanya permohonan penangguhan dari kuasa hukum. Alasannya karena satu, ini kesehatan Putri Chandrawati. Kemudian kedua, kemanusiaan. Dan yang ketiga, karena Putri memiliki anak yang masih balita. Sesuai dengan pasal 31 ayat 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penangguhan penahanan ini memang bisa dilakukan oleh tersangka, terdakwa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan syarat tertentu. Bisa dengan jaminan atau tidak. Meski tak ditahan, Putri Chandrawati kini telah dicekal ke luar negeri dan harus menjalani wajib lapor 2 kali seminggu. Pengacara Putri Arman Hanis menjamin Putri akan kooperatif selama pemeriksaan. Dan saudara, berbicara mengenai kondisi alasan tidak ditahannya Putri karena punya anak balita, nasib Putri ini ternyata berbeda dengan kondisi Angelina Sondah. Kalau kita ingat, Angelina Sondah ini ditahan karena kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games 2011. 10 tahun di penjara, Angie harus meninggalkan 3 anaknya yang salah satunya masih berusia 2,5 tahun. Kemudian nasib Putri juga berbeda dengan almarhum Vanessa Angel. Terjerat masalah narkotika di tahun 2020. Ini Vanessa Angel harus menjalani masa kurungan di penjara selama 1,5 bulan.
Padahal saat itu Vanessa memiliki anak yang masih berusia 3 bulan. Selanjutnya juga ada selebritas Sheila Marcia, masih sama dengan Vanessa Angel karena terjerat kasus narkotika. Sheila harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara selama 1 tahun. Padahal saat itu kondisi Sheila tengah hamil. Sheila pun terpaksa menjalani masa kehamilan di balik jeruji besi. Padahal saudara, jika dibandingkan 3 sosok tadi, pasal yang menjerat Putri ini lebih berat. Pasal 340, subsidiar pasal 338 Jungto, pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. Yang ancaman hukumannya tidak main-main, maksimal hingga hukuman mati. Selama Putri Chandrawati menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Putri bersikukuh menjadi korban pelecehan seksual. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani menyatakan ada hambatan dalam pengungkapan dugaan kekerasan seksual Putri Chandrawati di Magelang. Hal ini karena Putri didasari rasa malu dan takut untuk melaporkan kasusnya. Itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku, dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Dalam kasus ini, posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali. Kejujuran dan sikap kooperatif Putri Chandrawati sangat ditunggu dalam kasus ini. Penyelidikan konfrontasi antar tersangka tentunya menjadi salah satu upaya untuk mengungkap kepingan-kepingan yang hilang dari tragedi di Magelang, Saguling hingga Duren 3.